Gadis kecil itu sedang mengambil beberapa foto makam orang tuanya, tapi dia tidak menyangka akan berada dalam bahaya. Saat dia hendak pergi, terdengar suara dari jauh yang membuatnya penasaran. Gadis itu diam-diam berjalan ke depan untuk memeriksa, tapi takut dengan pemandangan itu. Ia segera mengambil foto pembunuhan pria itu dan pergi. Bert ingin memanggil pamannya untuk pergi bersamanya ke polisi, tapi dia tidak ada di dalam mobil. Hal ini membuatnya bingung, tentu saja, dia telah pergi ke kuburan. Tunggu sampai Bert mengejarmu, tapi sudah terlambat. Paman, tidak. Ketika Sade hendak terus membunuh orang, dia menemukan kameranya. Sebelum Sade sempat melepaskan tembakan, Bert berbalik dan lari. Dia berlari sepanjang jalan dan meminta bantuan. Setelah Carter keluar, melihat Bert panik, dia bertanya padanya apa yang terjadi. Namun terdengar suara tembakan, menembak langsung ke kaki Carter. Aku hanya melihat di kejauhan datang seseorang berpakaian hitam, itu adalah Sade. Lalu peluru lainnya, Carter bersembunyi di dalam rumah dan menutup pintu. Dia berlari ke dalam rumah, mengeluarkan satu-satunya kotak pelurunya, dan memasukkannya ke dalam pistol. Menunggu Sade membuka pintu, Carter tak segan-segan dan langsung melepaskan tembakan. Namun sayangnya dia hanya melukai Sade. Carter dengan keras memperingatkannya untuk segera pergi, jika tidak dia akan memanggil polisi. Sade tentu saja menolak karena dia menemukan ponsel Carter. Mendengar kata-kata sarkastik di lantai bawah, Carter merasa sedikit tertekan. Untung saja Sade tidak tahu pelurunya hanya tersisa satu. Keduanya tetap seperti itu, tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Sade kini menyadari lukanya, tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan mengeluarkan pelurunya. Carter juga ada di atas, dia menyuruh Bert mengambil kotak obat. Dengan bantuan gadis kecil itu, dia berhasil mengeluarkan pelurunya. Selanjutnya, dia menuangkan beberapa bola lampu ke atas handuk, lalu memecahkannya, lalu melemparkannya ke bawah tangga. Tujuannya adalah untuk mencegah Sade menyelinap menaiki tangga. Setelah melakukan semua ini, Carter menghela nafas lega. Bert sekarang juga menceritakan kisahnya kepadanya. Setelah Carter mengetahuinya, suruh Bert mengeluarkan rekaman itu. Aku hampir menjatuhkan kaset itu. Dia kemudian memasukkan kaset itu ke dalam tabung dan memberikannya kepada Bert untuk disembunyikan di balik toilet. Seiring berjalannya waktu, Sade tidak bisa lagi menunggu. Dia melesat ke atas, yang suaranya terdengar oleh petualang di dekatnya. Mengikuti suara tembakan, dia sampai di rumah Carter. Dan Carter di sini juga memikirkan cara untuk membiarkan Bert melarikan diri. Anda tidak bisa menaiki tangga, jadi Anda hanya bisa melewati jendela. Jadi dia menyiapkan metode agar dia bisa melarikan diri, dan dia akan tetap tinggal untuk menghentikan Sade. Namun Sade kini mengetahui ada mobil polisi di luar. Penjelajahlah yang mengemudi ke sini. Sebagai seorang pembunuh berkelas, Sade sangat tenang, dia perlahan mengenakan topengnya. Mendengar musuh mengetuk pintu, langsung melepaskan tembakan, lalu membuka pintu. Lihat penjelajah itu tergeletak di tanah, nyaris tidak hidup. Pada saat ini, Bert di lantai atas juga melompat ke tanah, tepat ketika kedua belah pihak saling bertemu. Melihat hal tersebut, gadis itu langsung memanjat. Sade terlambat, menunggu sampai dia keluar untuk membunuhnya dan menemukan bahwa pelurunya sudah keluar. Pada saat ini, petualang juga bersiap untuk menarik senjatanya dan menyerang. Setelah Sade mengetahuinya, dia langsung menggunakan pistol untuk menghajarnya hingga koma. Kemudian mengendarai mobil polisi ke gudang untuk bersembunyi. Adegan ini dilihat oleh Bert di lantai atas. Dia segera memberitahu Carter bahwa Sade ada di luar gudang. Carter berdiri dan berjalan ke balkon, melihat Sade berjalan masuk ke dalam rumah. Carter mengancam Sade untuk segera pergi dari sini, jika tidak, dia akan menembak dan membunuhnya. Tapi Sade sangat tenang, karena dia telah menganalisis selongsong peluru dan senjata Carter dengan sangat buruk. Tapi tembakannya pasti tidak mengenai. Bahkan mengetahui bahwa Carter hanya punya satu peluru tersisa. Jadi dia dengan percaya diri memberi isyarat kepada Carter untuk melepaskan tembakan. Carter mengerti dengan jelas, jadi dia hanya bisa terus-menerus mengancamnya dengan kata-kata. Melihat itu, Sade semakin yakin kalau tebakannya benar, maka dia mengeluarkan senjatanya. Namun kini Carter sudah kembali ke kamar. Setelah Carter kembali, dia sedikit putus asa. Namun tiba-tiba terdengar suara Sade dari bawah. Dia mengikat Baker yang terluka dan mengancam. Jika Anda tidak membawa Bert ke bawah, jangan berharap bisa menyelamatkan hidup Anda. Tapi semua ini karena kamu, persetan denganmu. Carter membuat Sade marah. Dia mengambil palu dan mematahkan jari Baker. Jeritan menyedihkan Baker menyebar ke seluruh rumah. Setelah itu, Carter bersiap untuk membunuh Baker, sekaligus memberikan kesempatan kepada Carter. Carter tetap tidak berubah, dengan keras memarahi Sade. Namun kemudian terdengar suara tembakan. Lihat tubuh Baker, dia hanya bisa terus menggunakan kata-kata untuk menyerang Sade. Namun yang aneh adalah Carter mengatakan tidak ada pergerakan di bawah.
Dia segera merasakan ada yang tidak beres dan ingin turun untuk melihat apakah Sade sudah keluar. Carter pun menyuruh Bert bersembunyi di kamar mandi dan jangan sampai kehabisan. Dia sendiri menahan rasa sakitnya dan diam-diam turun. Nunggu sampai dia mencapai ruang tamu, Carter dengan hati-hati memegang pistolnya dan memeriksa sekelilingnya. Tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu, dia mengambilnya dan menemukan itu adalah sepasang sepatu. Melihat pemandangan di hadapannya, Carter memikirkan pemandangan yang menakutkan. Tanpa ragu, Carter meletakkan sepatunya dan berjalan diam-diam ke balkon. Namun sayangnya tidak ada siapa-siapa. Selagi Carter berpikir, Sade diam-diam naik ke atas. Tapi dia tidak pergi ke kamar mandi. Tapi ketika dia pergi ke tangga, dia menemukan Carter tidak ada di sana. Dia ingin pergi melihat-lihat. Saat itu, suara kayu di tangga berderak. Bert mengira Carter telah kembali. "Carter, kamu kembali." Gadis itu cepat pergi. Tembakan ini tidak mengenai, tapi menyebabkan Sade menginjak puing-puing di tangga. Carter sekarang tertawa bahagia, dengan keras mengejek Sade. Dan tawa ini pun membuat Sade kehilangan akal sehatnya. Dia memegang selembar kain, bersiap untuk membakar rumah ini. Namun di saat genting, Sade berhenti. Dia datang dengan rencana yang lebih baik. Segera hari menjadi gelap, ketegangan saraf Carter sepanjang hari membuatnya sangat lelah. Sade melakukan hal yang sama, bersandar di kursi dan tertidur. Pada saat itulah cahaya menyinari rumah, menyebabkan Sade terbangun. "Orang yang Anda tunggu telah tiba. Mengapa kamu lama sekali datangnya?" Kebisingan di lantai bawah membangunkan Carter, dia sepertinya meramalkan sesuatu. Saat dia hendak membuka mulutnya, sebuah suara datang dari bawah. "Tukang gerobak." Itu adalah mantan istri Carter. Ternyata Sade telah menemukan nomor telepon mantan istrinya. "Itu sebabnya saya memanfaatkan trik ini untuk mengelabui dia agar datang ke sini." Kemunculan mantan istrinya membuatnya semakin putus asa. "Jika kamu menyakitinya, aku bersumpah, kamu tidak akan pernah memilikinya." Sade masih tidak memperhatikan Carter. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk segera melepaskan Bert, kalau tidak dia akan membunuh mantan istrinya. Di saat yang sama, Sade juga memberinya waktu 5 menit, yang menyebabkan masalah besar bagi Carter. Salah satunya adalah mantan istri, yang lainnya adalah gadis malang. Tanpa berpikir panjang, Carter langsung meraih Bert dan menyuruhnya diam. Dia memberikan pistolnya kepada gadis itu dan menyuruhnya menunggu sampai Sade datang agar dia bisa menembak langsung. Selanjutnya, Carter bersiap untuk turun sendirian, mengambil kesempatan untuk membunuh Sade. Namun Sade segera kehabisan kesabaran. Melihat bahwa dia tidak menjatuhkan anak itu, Sade tidak memberikan kesempatan kepada Carter untuk menjelaskan dan menembak kakinya. Selanjutnya, dia mengancam Bert, jika dia tidak turun, dia akan membunuh semua orang. Begitu dia selesai berbicara, Bert tidak tega melihat Carter mati, dia mengambil pistolnya dan turun ke bawah. Melihat itu, Sade langsung tertawa terbahak-bahak, sepertinya akhirnya menang. Namun siapa sangka Bert akan menodongkan pistol dan mengarahkannya ke Sade. Carter memanfaatkan kesempatan itu untuk menikam Sade dengan pisau, namun terjadi juga tembakan. Lalu semuanya menjadi tenang. Tak lama kemudian, mantan istrinya membawa Bert dan lari keluar rumah, bersiap untuk pergi. Tapi Bert berbalik dan masuk ke dalam. Dia pergi ke sisi Sade, dia bermaksud membalaskan dendam pamannya. Namun setelah menunggu lama, dia tidak menembak, ternyata pistolnya sudah kehabisan peluru. Sade sekarang mengerti bahwa dia takut dengan senjata kosong. Tentu saja dia tidak turun tangan dan berusaha menodongkan pistol untuk menembak gadis itu. Namun pada akhirnya itu tidak cukup. Menunggu hingga Sade meninggal, Bert membuang pistolnya dan pergi ke sisi Carter, untungnya Carter masih hidup. Film berakhir di sini. Sebenarnya Carter bukanlah orang yang baik. Pasalnya, anak Carter meninggal karena kelalaiannya. Karena istrinya tidak dapat menerima kenyataan ini, dia menceraikannya. Jadi ketika Carter melihat Bert, dia mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya. Termasuk saat Carter turun ke lantai di seberang Sade, ujarnya, "Aku harus pergi menemui anakku." "Itu benar, aku tidak ingin pergi dari sini." Sebelum Bert tiba, dia menulis surat terakhir kepada mantan istrinya. Jika menurut Anda film ini menarik, Anda dapat melihat film aslinya.